僕の残白と強化水月。有する能力は完全催眠。砕けろ強化水月。さあ始めようか。五帝13体、そして不出来なアランカルもどきたち。そうか、やはり許せないか宝玉よ。私が人間ごときに遅れを取るのは、私の軌道を打ち砕いたことが嬉しいか。私の体に傷をつけたことが嬉しいか。思い上がるなよ人間が。お姉ちゃんが来た。Seperti yang telah kita ketahui, Sosuke Aizen adalah seorang pengkhianat Gote 13 yang begitu ditakuti dan diwaspadai. Sikapnya yang cerdik, karismatik, serta angkuh membuatnya selalu ingin mendominasi segala situasi. Bahkan hanya dengan kata-katanya saja dirinya mampu membuat lawan terintimidasi. Dia juga memiliki jiwa kepemimpinan serta cara pandang yang sangat baik dari orang kebanyakan. Maka tidak heran jika dirinya sampai bisa membentuk kelompok besar yang mampu menandingi Gote 13. Selain kepribadiannya yang dinilai jahat, Aizen juga disegani karena kekuatan dan keterampilan besar yang dia miliki. Bayangkan saja, baru menjadi wakil kapten, Aizen sudah bisa melakukan hado tingkat 80 tanpa mantra. Selain itu, hanya bermodalkan Shikai, Aizen juga mampu menjadi kapten di Gote 13. Bahkan setelah berkhianat dari Soul Society, dirinya pun bisa menguasai Hoikomundo yang saat itu ditinggali oleh Hollow kuat. Terlebih lagi, Aizen juga seorang ahli berpedang, ahli Hakuda, ahli Kido, ahli Shunpo, serta ahli strategi dan taktik. Dia juga memiliki kekuatan Reiatsu besar serta kejeniusan yang sangat luar biasa. Ditambah setelah menyerap Hogyoku, dirinya menjadi makhluk yang memiliki keabadian serta mendapatkan peningkatan kekuatan yang begitu besar. Bahkan peningkatan kekuatannya ini memiliki 5 tahapan. Pada tahapan pertama, ketika Hogyoku dimasukkan ke dalam tubuhnya, Aizen akan mampu meregenerasi segala luka yang dia terima. Tahapan yang kedua, bentuknya akan berubah wujud menjadi sosok bertopeng seperti halnya Kaname Tosen. Dan pada tahapan ketiga, topengnya akan terlepas dan merubah matanya menjadi hitam. Lalu di tahapan keempat, Aizen memperoleh sepasang sayap serta memberikannya kemampuan untuk berteleportasi. Dan yang terakhir, tahapan kelima, Aizen akan berubah menjadi bentuk yang mirip seperti Hollow. Kemudian untuk kemampuan Zanpakuto-nya, Aizen memiliki Zanpakuto bernama Kyoka Suigetsu, yang mana saat Shikai-nya dilepaskan, maka Aizen akan mampu menghipnotis lawannya secara sempurna. Seluruh indera lawan, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, serta perasaan, semuanya mampu dimanipulasi oleh Aizen. Maka tidak heran jika kekuatan Shikai-nya ini dianggap sangatlah menakutkan oleh para musuh. Bagaimana tidak, kemampuan Shikai ini bahkan sudah bisa mengalahkan musuh yang telah menggunakan Bankai. Tapi ternyata ada satu kelemahan yang dimiliki Shikai-nya, yaitu jika bilah pedangnya disentuh oleh lawan, maka efek hipnotisnya akan berakhir. Namun karena besarnya Reiatsu yang dimiliki Aizen, di beberapa kesempatan kelemahannya ini bisa ditiadakan. Sementara itu, untuk Bankainya sendiri, sayangnya sampai saat ini kemampuan Bankainya masih belum diketahui. Namun di samping itu semua, meski tanpa Bankai, Aizen nyatanya sudah cukup kuat untuk menandingi kekuatan Gote 13. Jadi tidak heran jika dengan kekuatannya ini, Aizen menyandang status sebagai penjahat paling berbahaya bagi Soul Society. Dahulu kala, Aizen merupakan seorang anggota Gote 13 dan menjadi bagian dari Divisi 5 di bawah Shinji Hirako. Selama menjadi pasukan Divisi 5, Aizen diam-diam melakukan penelitian untuk menciptakan Hogyoku. Tujuannya adalah untuk menjadikan dirinya sebagai seorang dewa yang ingin menggulingkan Soul King. Karena dengan menjadi entitas tertinggi di dunia, dirinya bisa menciptakan dunia baru yang dia inginkan.
Dan demi mencapai tujuannya itu, Aizen bahkan sampai mengorbankan ratusan Shinigami dan penduduk Rukongai. Tapi hasil yang didapatkannya kala itu selalu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Hingga suatu ketika, dirinya diangkat menjadi wakil kapten divisi 5 oleh Hirako yang saat itu mulai tertarik padanya. Yang mana dengan kenaikan posisinya ini, Aizen pun menjadi lebih mudah untuk mewujudkan rencananya. Tapi selama Aizen menjadi wakil kapten Hirako, dirinya dan Hirako terlihat tidak terlalu akrab. Meski mereka sering berbincang, tapi keduanya seakan memiliki jarak. Dan pada periode waktu ini pula, Aizen mencoba merekrut Kaname Tosen yang saat itu tengah dikecewakan oleh keadilan dunia. Yang mana hal ini tercermin dari kebijakan Sentral 46 yang selalu menutup mata pada kejahatan yang dilakukan oleh para bangsawan. Pada saat itu, dengan menawarkan sebuah dunia baru yang penuh akan keadilan mutlak, Aizen pun berhasil meyakinkan Tosen untuk ikut membantu mewujudkan rencananya. Kemudian, pada suatu malam, Aizen melihat seorang bocah Shinigami bernama Gin Ichimaru yang tengah membunuh pemilik kursi ketiga divisi 5. Karena cukup terkesan dengan kemampuan Gin ini, Aizen pun lalu mengajak Gin untuk menjadi pengikutnya. Lalu 9 tahun kemudian, Aizen secara diam-diam kembali melakukan percobaan holofikasi. Kali ini dia menjadikan penduduk Rukongai dan juga beberapa Shinigami untuk menjadi kelinci percobaan. Sementara itu, pihak GOT-13 yang merasa aneh dengan hilangnya beberapa penduduk dan prajurit Shinigami kemudian mengirimkan regu penyelidik untuk memecahkan kasus misterius itu. Akan tetapi, regu yang dikirim tersebut justru malah ikut menjadi korban dari holofikasi yang dilakukan oleh Aizen. Mereka para Shinigami yang menjadi korban holofikasi kala itu diantaranya adalah Hirako, Kensei, Rojuro, Aikawa, Lisa, Mashiro, Hiyori, serta Hachigen. Sementara itu, Aizen yang saat itu rencana jahatnya hampir terbongkar oleh Urahara dan Tessai, kemudian mengambil langkah tak terduga. Dia secara mengejutkan membuat Urahara dituduh sebagai dalang dari penelitian holofikasi. Dan akibat dari skenario jahat Aizen ini, Urahara, Tessai, serta 8 orang lainnya akhirnya dijatuhi hukuman oleh Sentral 46. Meski pada akhirnya mereka semua berhasil kabur dan menghilang ke dunia manusia. Kemudian setelah peristiwa holofikasi berakhir, Aizen sama sekali tidak mendapat kecurigaan dari Soul Society. Malahan kala itu dia diangkat menjadi kapten divisi 5 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Shinji Hirako. Dirinya juga menunjuk Gin Ichimaru sebagai wakil kaptennya saat itu. Setelah menjadi kapten, Aizen rupanya tetap melanjutkan penelitiannya pada Hollow agar bisa merubah mereka menjadi Shinigami. Seperti yang dia lakukan pada Metastakia dan Menos, yang mana kedua subjek penelitian ini cukup mendekati Shinigami. Dan pada saat itu pula, Aizen dan Gin sempat menyelamatkan murid akademi tahun pertama dari serangan Menos yang mereka ciptakan. Murid-murid itu antara lain adalah Hinamori, Kira, dan juga Renji. Kemudian setelah melihat potensi dari para murid tersebut, Aizen pun memasukkan mereka ke dalam divisinya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun akhirnya mampu berkembang dan menjadi wakil kapten di divisi 3, 5, serta divisi 6. Sementara Gin dan Tosen saat itu diangkat menjadi kapten divisi 3 dan divisi 9. Pada masa itu juga, Aizen bersama Gin dan Tosen diam-diam mengunjungi Baragan di Hoikomundo untuk merekrutnya sebagai pasukan. Dan setelah menunjukkan kemampuan Kyoka Suigetsu-nya, Aizen pun berhasil membuat Baragan tunduk. Lalu suatu waktu, pada masa Isshin Shiba menjadi kapten, Aizen dan pengikutnya ini kembali menciptakan Hollow yang telah dimodifikasi. Kali ini untuk menguji subjeknya, mereka melepaskan Hollow tersebut ke dunia manusia. Tapi di tengah percobaannya itu, mereka dikejutkan dengan kehadiran Isshin Shiba yang datang untuk melawan Hollow tersebut. Setelah mengamati pertarungan Isshin melalui monitor, Aizen pun memutuskan untuk melihat ke lokasi secara langsung. Dan pada saat inilah, Aizen diam-diam menyerang Isshin dari belakang untuk mencegahnya menggunakan bankai. Tapi meski begitu, Hollow ciptaannya ini tetap bisa dikalahkan oleh seorang Quincy yang tiba-tiba hadir di sana. Dia adalah calon ibu kandung dari Ichigo bernama Masaki Kurosaki. Sejak peristiwa itu, Aizen pun mulai mengawasi Isshin dan Quincy tersebut karena dia tahu bahwa di dalam darah Quincy itu terdapat Reiatsu Hollow yang kuat. Maka dari itu, saat Ichigo lahir dan tumbuh dewasa, Aizen pun tertarik untuk membantu perkembangan Ichigo sebagai bagian dari rencananya.
Dalam menjalankan rencananya yang ingin mendapatkan Hogyoku yang tersimpan di dalam tubuh Rukia, tanpa sepengetahuan para kapten lain, Aizen mengirim Rukia ke kota Karakura untuk tugas Shinigami. Tujuannya adalah untuk menjebak Rukia yang pada akhirnya dijatuhi hukuman eksekusi oleh Soul Society. Karena dikatakan bahwa untuk memisahkan Hogyoku dari dalam tubuh seseorang diperlukan panas api yang dihasilkan oleh Shokyoku. Dan Shokyoku ini hanya akan diaktifkan pada saat seorang Shinigami akan dieksekusi. Kemudian pada saat di mana Rukia hendak dieksekusi, Aizen pun mulai menjalankan rencana besarnya di hadapan Gotei 13. Saat itu tanpa diketahui orang-orang, Aizen membunuh seluruh anggota Sentral 46 demi memajukan tanggal eksekusi Rukia. Lalu setelah sampai pada hari eksekusi, Aizen mencoba mengelabui Gotei 13 dengan kematian palsunya. Hal ini dia lakukan adalah untuk menciptakan kecurigaan di antara para kapten yang kala itu tengah disibukkan dengan menyusupnya kelompok Ichigo. Kemudian setelah rencananya berjalan dengan cukup lancar, akhirnya Aizen pun secara terbuka mulai menunjukkan pengkhianatannya. Saat itu di hadapan Unohana, Aizen mengaku telah menghabisi Hinamori dan Kapten Hitsugaya. これは死体の人形ではない。砕けろ、強化水月。僕の残白と強化水月。有する能力は完全再現だ。 Lalu setelah urusan dengan Unohana selesai, Aizen bersama Gin dan Tosen langsung bergegas ke arah Renji yang saat itu tengah membawa Rukia kabur. Tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan tubuh Rukia yang di dalamnya terdapat kekuatan Hogyoku. Yang mana Hogyoku satu ini merupakan benda ciptaan Urahara yang memang sengaja disembunyikan di dalam tubuh Rukia. Dan dengan Hogyoku inilah dirinya bisa menyempurnakan kekuatan Hogyoku yang selama ini dia coba ciptakan. Kemudian setelah sampai di hadapan Renji, Aizen pun langsung terlibat bentrokan dengan Renji, Ichigo serta Komamura. Tapi bagi Aizen perlawanan mereka semua terlalu mudah untuk dia atasi hingga pada akhirnya dia pun berhasil merebut Rukia dari mereka bertiga. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Aizen pun langsung memulai sebuah ritual khusus guna mengeluarkan Hogyoku dari dalam tubuh Rukia. Dan setelah berhasil mendapatkan Hogyoku, Aizen lalu berniat menghabisi Rukia yang sudah tidak berguna lagi. Namun usahanya itu untungnya berhasil digagalkan oleh para pasukan Gotei 13 yang baru saja tiba di tempat itu. Dan kini setelah dikepung oleh Gotei 13 yang telah mengetahui kejahatannya, Aizen pun mulai menjalankan rencana selanjutnya. Yang mana saat itu dengan dibantu oleh kumpulan Menos yang tiba-tiba muncul di atas langit, Aizen dan pengikutnya berhasil melarikan diri melalui gerbang Gerganda. Setelah meninggalkan Soul Society, Aizen memulai pemerintahannya di Hoikomundo dengan menciptakan beberapa Arrancar. Dengan kecerdikan dan kekuatannya, dia dengan cepat diakui sebagai raja yang layak memerintah Hoikomundo. Selain itu juga, untuk memperkuat pasukannya, Aizen juga menciptakan sebuah kelompok bernama Espada, yang mana Espada ini terdiri dari Arrancar-Arrancar kuat yang diberi nomor berdasarkan kekuatannya. Oleh karena itu, demi bisa segera mencapai tujuan, Aizen dan para pasukannya pun kini tengah bersiap untuk menginvasi kota Karakura. Alasannya adalah karena kota ini merupakan salah satu tempat yang memiliki tekanan spiritual tertinggi di dunia. Dan dengan tekanan spiritual yang sangat melimpah itu, Aizen bisa menciptakan sebuah kunci raja, yang mana kunci raja atau Oken ini berfungsi sebagai alat untuk bisa membawanya menuju istana Soul King. Pada saat itu, sambil menyiapkan bala tentaranya, Aizen beberapa kali mengirim Arrancar tingkat Espada seperti Yami Largo, Wolkiora, Luffy Antenor, serta Grimmjow ke dunia manusia. Tujuannya adalah untuk meneliti kekuatan Ichigo serta menculik Orihime, yang mana Orihime ini memiliki kemampuan untuk bisa memperbaiki kerusakan kecil pada Hogyoku. Selain untuk memanfaatkan kekuatan Orihime, rencana penculikannya ini juga bertujuan untuk memancing Kurosaki Ichigo ke Hoikomundo. Dan benar saja, setelah mendapatkan Orihime di pihaknya, Aizen mendapat kabar bahwa Ichigo telah menyerbu Hoikomundo untuk menyelamatkan Orihime. Dan rupanya tidak hanya Ichigo saja, tapi beberapa kapten seperti Byakuya, Zaraki, Mayuri serta Unohana pun juga ikut menyerbu Hoikomundo.
Kemudian setelah menempatkan beberapa espada untuk menghadang Ichigo dan para kapten di sana, Aizen pun lantas bersiap untuk menyerbu kota Karakura. Menurutnya, dengan membagi kekuatan musuh, dirinya akan lebih mudah untuk memenangkan pertempuran. Dan kini bersama dengan para pasukannya, Aizen pun akhirnya tiba di kota Karakura dan langsung disambut oleh pasukan Gotei 13. Namun sayang, kota Karakura yang telah dituju Aizen kala itu ternyata adalah kota Karakura palsu, karena yang asli telah dipindahkan ke Soul Society oleh pihak Gotei 13. Lalu di saat Aizen menyadari hal itu, dirinya tiba-tiba saja langsung diserang oleh tembok api milik Yamamoto, yang mana tembok api ini berhasil mengurungnya untuk beberapa waktu ke depan. Seiring waktu berjalan, selama Aizen terkurung, beberapa pasukannya kini satu persatu mulai tumbang. Para espada beserta fraksinya telah berhasil dikalahkan oleh para kapten dan wakil kapten Gotei 13. Lalu setelah memanggil seorang arankar bernama Wonderways, Aizen pun akhirnya bisa terbebas dari kurungan api Yamamoto. Karena diketahui bahwa Wonderways ini memang sengaja diciptakan untuk memadamkan kobaran api Ryujin Jaka milik Yamamoto. Dan kini dengan terbebasnya Aizen dari api Yamamoto, Aizen pun mulai ikut dalam pertempuran. Tapi sebelum melawan Gotei 13, secara mengejutkan Aizen justru malah menghabisi pasukan espadanya sendiri yang saat itu sudah hampir kalah. Karena menurutnya mereka semua sudah tidak layak lagi untuk bertarung bersamanya. Dan bersamaan dengan hal itu, di hadapan Aizen saat ini telah muncul para anggota Vizard yang dipimpin oleh Shinji Hirako. Di sana sambil berbincang-bincang dengan Hirako atas kejadian kelam yang menimpanya dulu, Aizen pun mulai mengangkat pedangnya guna memulai pertarungan dengan musuh lamanya itu. Singkat cerita, hasil dari pertempuran Aizen melawan para Vizard ini berhasil dimenangkan oleh Aizen. Saat itu dengan sangat mudah, Aizen satu persatu berhasil menumbangkan para anggota Vizard yang berusaha untuk menyerangnya. Kemudian di tengah pertempuran yang terjadi, tiba-tiba saja dari arah langit telah datang Ichigo yang langsung menembakkan Getsuga Tensho pada Aizen. Tapi sayang, serangan dadakan dari Ichigo itu mampu ditangani dengan sangat baik oleh Aizen. Di sisi lain, para kapten Gotei 13 yang tidak ingin diam begitu saja sontak langsung melancarkan beberapa serangan kepada Aizen. Dan dengan kombinasi yang sangat luar biasa dari para kapten ini, akhirnya mereka pun berhasil menusuk Aizen dengan sangat telak. Namun sayangnya, apa yang mereka lakukan ternyata hanyalah sebuah ilusi yang telah diciptakan oleh Aizen. Karena orang yang mereka serang saat itu sebenarnya adalah Momo Hinamori, yang mana kenyataan ini tentunya membuat mereka semua terkejut dan merasa marah. Terlebih Toshiro Hitsugaya yang pada saat itu lepas kendali dan langsung mendekati Aizen dengan brutal. Sementara itu, Aizen yang telah membuat musuhnya kehilangan kendali kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sangat cepat, dirinya berhasil menghabisi Hitsugaya beserta para kapten yang lain. Lalu setelah menyingkirkan para kapten di sana, Aizen pun kini mulai berhadapan dengan Komandan Yamamoto. Akan tetapi bukannya melawan Yamamoto seorang diri, Aizen justru menyuruh Wonderways untuk meladeni Yamamoto. Yang mana pada akhirnya keputusannya ini pun benar-benar berhasil membuat Yamamoto tumbang. Meski saat itu Aizen sempat mendapat luka fatal dari serangan terakhir Yamamoto, tapi berkat Hogyoku yang telah tertanam di tubuhnya, dia mampu meregenerasi luka di tubuhnya dengan sangat cepat. Sementara Yamamoto berhasil ditumbangkan, Aizen pun kini telah mulai bertarung dengan Ichigo meski untuk beberapa waktu. Karena tak berselang lama dari itu, dia ditantang oleh Isshin Shiba, Urahara, serta Yoroichi yang baru saja tiba di medan pertempuran. Seiring berjalannya waktu, pertarungan di antara mereka berempat pun kian berlangsung semakin sengit. Dengan kemampuan andalan serta kombinasinya, mereka semua silih berganti melancarkan serangan. Bahkan dalam pertarungan ini, Aizen kembali bertransformasi ke bentuk Hogyoku yang kedua,
yang mana dengan wujudnya yang lebih kuat ini, dengan mudah Aizen berhasil mengalahkan mereka bertiga. Lalu setelah mengalahkan semua lawan yang menghalanginya di sana, Aizen bersama dengan Gin langsung bergegas pergi menuju kota Karakura asli yang ada di Soul Society. Dan dalam perjalanannya menyusuri Dangai, dengan tubuhnya yang telah bertransformasi ke bentuk Hogyoku ketiga, Aizen pun mampu meledakkan Kototsu tanpa menyentuhnya sama sekali. Kemudian setelah itu, sesampainya Aizen di kota Karakura yang asli, Aizen tampaknya ingin sedikit bersenang-senang dengan mengejar beberapa manusia di sana. Tapi di saat melakukan pengejaran itu, tiba-tiba saja Aizen mendapat sebuah tusukan pedang dari Gin. Yang mana hal ini sontak membuat Aizen terkejut dan menyadari bahwa Gin saat ini telah berkhianat. Namun meski dirinya sempat tumbang oleh tusukan bangkai milik Gin, tapi pada akhirnya Aizen berhasil hidup kembali berkat kemampuan Hogyoku yang telah diserapnya. Bahkan bersamaan dengan meregenerasinya tubuh Aizen, dirinya berhasil berubah ke bentuk Hogyoku keempat, yang mana bentuk ini memberikannya sepasang sayap layaknya seorang dewa. Kemudian setelah menghabisi Gin yang berpaling darinya, di saat bersamaan Aizen juga kedatangan Ichigo yang kala itu tampil dengan sedikit lebih beda. Di sana dia pun langsung ditantang bertarung oleh Ichigo. Dan secara mengejutkan, ketika dirinya meremehkan kekuatan Ichigo, Aizen dengan mudah mampu dihempaskan oleh Ichigo ke tempat yang sangat jauh. Di tempat yang sangat jauh dari kota ini, pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Pada awal pertarungan, Aizen begitu terpojok oleh Ichigo yang saat itu menjadi semakin kuat. Bahkan meski telah mencoba mengurung Ichigo dengan Hado 90 Kurohitsugi, Ichigo tetap bisa menghancurkan Kidonya hanya dengan satu tebasan saja. Lalu seolah tidak ingin terus dipojokkan, Aizen pun akhirnya bertransformasi ke wujud Hogyoku yang kelima, yang mana wujud kelima ini memberikannya bentuk lebih mirip seperti Hollow. Akan tetapi walau sudah meningkatkan kekuatannya dengan wujud kelima ini, Aizen tetap saja belum mampu membalikan keadaannya yang masih terpojok. Hingga pada akhirnya, ketika Ichigo telah menunjukkan kekuatan terhebatnya, yaitu Getsuga Tensho tingkat akhir, Aizen pun berhasil dikalahkan oleh Ichigo. Kemudian setelah itu, meski telah ditumbangkan, berkat efek keabadian yang diberikan oleh Hogyoku, Aizen rupanya berhasil bangkit kembali. Namun upayanya tersebut secara tiba-tiba berhasil dihentikan oleh Urahara yang pada saat itu langsung menyegel tubuhnya. Dan kini setelah menjadi pihak yang kalah dalam pertempuran, Aizen pun kemudian dijatuhi hukuman 20.000 tahun penjara, yang nantinya akan dikurung di dalam penjara bawah tanah Muken. Dan selama di penjara itu pula, sekujur tubuh Aizen diikat oleh segel khusus yang akan mencegahnya bergerak dengan bebas. Selama invasi pertama Vandenreich ke Soul Society, Aizen yang tengah dikurung di penjara bawah tanah sempat didatangi oleh Yuhava. Di sana dia diajak bergabung oleh Yuhava karena dirinya dianggap menjadi salah satu dari 5 orang potensial perang. Tapi meski begitu, dirinya dengan tegas menolak ajakan Yuhava tersebut, karena sepertinya tujuan Yuhava tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai Aizen. Kemudian setelah Yamamoto tewas dalam serangan invasi pertama, pada saat itu Aizen dikunjungi oleh sang komandan baru yaitu Shunsui Kyoraku. Dalam kunjungannya ini, Kyoraku meminta Aizen untuk ikut terlibat membantu Gote 13 dalam menghadapi peperangan. Hal ini terpaksa Kyoraku lakukan karena Gote 13 tengah kewalahan mengatasi serangan dari pihak Quincy. Lalu setelah berbincang cukup lama, Aizen pun menyetujui tawaran dari Kyoraku. Dia pun kemudian dibawa keluar dari penjara Muken dengan 3 segel yang telah dilepas. Saat tiba di medan tempur, kehadiran Aizen ini sontak membuat para Shinigami yang tengah bertempur sangat terkejut dan menjadi waspada. Bagaimana tidak, mereka tahu bahwa Aizen adalah seorang penjahat yang kejahatannya tidak akan pernah dilupakan oleh Shinigami manapun. Kemunculannya saat ini di depan mata mereka juga lantas mengundang berbagai macam perdebatan, khususnya terhadap Kyoraku yang telah memutuskan untuk membebaskannya sementara. Tapi terlepas dari pro kontra tersebut, Aizen saat itu mulai menunjukkan keahliannya yang dapat membantu pasukan Gote 13. Dengan langsung mengeluarkan Hado 90 Kurohitsugi, Aizen berhasil melenyapkan makhluk hitam milik Yuhava yang pada saat itu tengah menghujani Soul Society. Kemudian setelah menunjukkan kehebatannya,
Aizen tiba-tiba saja mendapat serangan dari Najakub yang saat itu melumpuhkannya dengan kekuatan The Underbelly, yang mana hal ini berhasil membuatnya pingsan selama 5 menit. Lalu saat tersadar kembali, betapa terkejutnya Aizen melihat para Shinigami dan Quincy saat ini tengah bekerja sama untuk pergi ke istana Soul King. Dan setelah mereka semua berangkat, kini Aizen pun ditinggalkan sendiri di tempat tersebut dengan hanya terduduk manis di kursi segelnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, pertempuran antara Shinigami dan Quincy pun kini telah sampai pada puncaknya. Saat itu di Soul Society, di hadapan Aizen telah datang sang dewa baru Yuhava dengan membawa kekuatan Soul King. Aizen yang melihat kedatangan Yuhava ini lantas menyapa Yuhava dengan sebuah luapan reatsu dahsyat. Dan bersamaan dengan akan terjadinya bentrokan di antara mereka berdua, kini secara tidak terduga telah datang Ichigo dan Renji yang langsung menyerang Yuhava dari arah belakang. Dengan telah datangnya Ichigo ini pun, Aizen yang tadinya hendak melawan Yuhava seorang diri, tiba-tiba saja memutuskan untuk bekerja sama dengan Ichigo. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa kali mengeluarkan kemampuan menakjubkan seperti Hado 99 Goryu Tenmetsu, Aizen akhirnya berhasil memperdaya Yuhava menggunakan Kyoka Suigetsu-nya, yang mana dengan ini dirinya bisa memberi celah bagi Ichigo untuk bisa menghunuskan pedangnya ke tubuh Yuhava. Namun di saat mereka kira Yuhava telah berhasil mereka kalahkan, tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan dengan bangkit kembalinya tubuh Yuhava. Akibat dari hal itu, Aizen pun secara tak terduga berhasil dilumpuhkan oleh Yuhava dengan satu serangan saja. Akan tetapi di sisi lain, Ichigo yang sangat gigih dalam bertempur pada akhirnya berhasil mengalahkan Yuhava berkat bantuan dari Ishida. Kemudian setelah peperangan melawan Quincy berakhir, Aizen pun dikembalikan ke penjara bawah tanah. Dan di saat dirinya hendak dibawa pergi menuju Mugen, Aizen menyampaikan sebuah teka-teki yang berhubungan dengan kebenaran sejarah masa lalu. Seolah ingin membuat orang-orang di sekitarnya penasaran, Aizen berkata bahwa jika mereka ingin melihat kebenaran, maka mereka harus rela mengorbankan darah, daging, dan jiwa mereka. Lalu setelah kata-katanya berhasil memberikan rasa penasaran bagi Shinigami, khususnya Hisagi, Aizen pun kini dikirim menuju tempat di mana seharusnya dia berada. Dan saat ini dengan keadaan yang tersegel di kursinya, Aizen pun hanya bisa duduk sambil menikmati gelapnya suasana penjara Mugen. Namun meski terperangkap di sana, berkat kepekaan reatsu yang dia miliki, Aizen nyatanya masih bisa mengetahui tentang apa yang tengah terjadi di dunia luar. Bahkan selama 10 tahun ini, dia tahu betul dengan segala permasalahan yang menerpa Soul Society. Jadi bisa dikatakan bahwa selain kuat dan cerdik, sosok Aizen ini seakan menyerupai dewa yang mengetahui segalanya. Tak ada satupun yang berdiri di puncak dunia, bukan kau, bukan aku, atau bahkan sang dewa. Tapi kekosongan tak terelakkan dari singgasana langit kini telah usai. Mulai sekarang akulah yang akan mendudukinya. Sasuke Aizen.